Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umal Subismal Sanugraha NIM 123180156 ingin menjelaskan tugas akhir yang telah saya buat bersama Pratiwi Sutrisnawati NIM 123180153 yang berjudul Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Penjadwalan Pernikahan Kantor KUA Kecamatan berubah berbasis website. Tugas akhir ADPO yang telah kami buat ini ada 3 pembahasan, yaitu deskripsi sistem, diagram alir, kemudian rancangan diagram UML. Yang pertama, deskripsi sistem. Sistem manajemen pendaftaran dan penjadwalan pernikahan merupakan sistem yang dibangun berbasis web. Sistem ini terdiri dari pendaftaran, penjadwalan yang dimana akan digunakan oleh user untuk mendata calon mempelai pria dan wanita pada saat mendaftar menikah di kantor KUA. Di dalam website ini dapat mempermudah calon mempelai untuk mendaftar pernikahan lewat website yang tersedia di kantor KUA Merbah, Yogyakarta. Penghulu dan staf KUA juga dapat melihat jumlah pendaftar, detail pendaftar, jadwal akad agar dapat meminimalisir terjadinya bentrok penjadwalannya. Kemudian pembahasan kedua yaitu diagram alir. Step pertama, calon pengantin yang akan menikah datang ke KUA untuk mengambil formulir pendaftaran. Kemudian formulir pendaftaran pernikahan berisi tentang nama kedua calonnya, hari dan tanggal pelaksanaan nikah. Untuk melakoni dokumen tersebut dapat dilakukan oleh pengantin, wali atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan kepada bagian TU. Kemudian TU menerima dokumen persyaratan calon pengantin dan menyerahkan kepada penghulu. Setelah itu penghulu mengecek kelengkapan apakah sudah lengkap data dokumen nikah yang diberikan dan akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah lengkap, penghulu memberikan informasi jadwal nikah untuk calon pengantin melalui TU. Kemudian TU menyampaikan informasi jadwal pranikah kepada calon pengantin yang telah menyerahkan kelengkapan berkasnya. Setelah itu penghulu memberitahukan data calon pengantin kepada KUA untuk dibuatkan buku nikah dan dikeluarkannya buku nikah. Setelah itu kepala KUA membuat akta nikah dan memberikan buku nikah sebagai salinan dari akta nikah kepada penghulu yang nantinya akan diberikan kepada pengantin. Setelah itu penghulu menerima buku nikah dan menunggu jadwal proses akad nikah yang akan berlangsung. Setelah proses akad nikah telah dilaksanakan, penghulu melaporkan kepada KUA berkaitan dengan data pengantin yang telah melangsungkan akad nikah. Setelah yang terakhir, kepala KUA menerima laporan pelaksanaan akad nikah dan mendatangi laporan pelaksanaan akad nikah, kemudian dikembalikan kepada bagian pendaftaran sebagai arsip KUA. Untuk hasil alir yang sedang berjalan dapat dilihat sebagai berikut. Pemohon melakukan pendaftaran nikah, TU cek berkas, kemudian pemohon mengisi formulir, terus akan dapat penjadwalan nikah. Setelah itu cek jadwal, jika sudah lengkap akan lanjut ke berkas permohonan. Jika sudah ACC kemudian akan masuk ke arsip. Kemudian rancangan diagram UML. Kelas diagram. Yang pertama, kelas diagram. Rancangan kelas diagram menggambarkan hal yang ada di dalam website sistem pendaftaran dan penjadwalan pernikahan yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Bisa dilihat ini kelas diagramnya saling terhubung satu sama lain. Untuk use case diagram, rancangan use case diagram menjelaskan alur proses menggunakan website sistem. Jadi ini admin harus melakukan login jika ingin mengakses semua data yang diinginkan. Setelahnya activity diagram. Rancangan activity diagram menjelaskan tentang alur proses terjadinya aktivitas antara pengguna dengan website, dimulai dari aktivitas awal bermula hingga selesainya tujuan dari aktivitas tersebut. Activity diagram login. Activity diagram login ini menjelaskan alur aktivitas yang dimulai dari website yang menampilkan form login, kemudian user atau pengguna
sistem memasukkan user dan password. Kemudian website akan memvalidasi apakah sudah benar atau belum. Jika username dan password salah, maka aplikasi akan menolak dan dikembalikan ke halaman login. Jika username dan password benar, website akan menampilkan menu utama. Seperti ini diagramnya. Dan yang B, activity diagram input data dalam mempelai pria. Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas input data dalam mempelai pria. Saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu calon mempelai pria. Website akan menampilkan form calon mempelai pria yang akan diisi oleh admin. Kemudian website akan memvalidasi data yang diinputkan. Jika datanya sudah benar, maka proses simpan, ubah, dan hapus akan berhasil dilakukan. Jika tidak, maka akan kembali ke form calon mempelai pria. Yang C, activity diagram input data calon mempelai wanita. Activity diagram ini sama seperti activity diagram mempelai pria tadi. Jika data yang dimasukkan benar, maka proses simpan, ubah, dan hapus data akan berhasil dilakukan. Jika tidak, maka akan kembali ke form calon mempelai wanita. Yang D, activity diagram input data petugas KUA. Activity diagram berikut ini menjelaskan alur aktivitas input data petugas KUA. Saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu utama menu petugas KUA. Website akan menampilkan form petugas KUA yang akan diisi oleh admin. Kemudian website akan memvalidasi data yang diinputkan oleh admin. Jika data yang dimasukkan benar, seperti tadi, proses simpan, ubah, dan hapus data akan berhasil. Jika tidak, maka akan mengulang lagi ke form petugas KUA. Yang E, activity diagram input data pendaftaran pernikahan. Activity diagram berikut ini menjelaskan alur aktivitas input data pendaftaran pernikahan. Saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu pendaftaran pernikahan. Website akan menampilkan form pendaftaran pernikahan yang akan diisi oleh admin. Kemudian website akan memvalidasi data yang diinputkan oleh admin. Jika data yang dimasukkan benar, maka proses simpan hapus data akan berhasil dilakukan. Jika tidak, maka seperti tadi kembali ke form pendaftaran. Yang F, activity diagram input data penjadwalan pernikahan. Activity diagram berikut ini menjelaskan alur aktivitas input data penjadwalan pernikahan. Saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Kemudian admin memilih menu penjadwalan pernikahan. Website akan menampilkan form penjadwalan pernikahan yang akan diisi oleh admin. Kemudian aplikasi akan memvalidasi data yang diinputkan oleh admin. Seperti tadi, jika benar, maka data akan disimpan dan proses simpan dan hapus data akan berhasil. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke form penjadwalan pernikahan. Yang G, activity diagram cetak daftar calon mempelai. Activity diagram berikut ini menjelaskan alur untuk menampilkan daftar calon mempelai. Saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan utama. Selanjutnya, pada website akan menampilkan daftar calon mempelai dengan memilih menu daftar calon mempelai. Seperti ini diagramnya. Admin memilih menu daftar calon mempelai dan sistem menampilkan daftar calon mempelai. Setelah itu mencetak. Jika benar, maka akan tercetak. Jika tidak, akan kembali lagi ke menampilkan daftar calon mempelai. Jika sudah cetak data calon mempelai. Dan demikian untuk presentasi yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pratiwi Sutrisno Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sutrisnawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Yoma Yusuf. Di sini pertama ada activity diagram cetak laporan pendaftaran pernikahan, dan di mana diagram berikut ini menjelaskan alur untuk menampilkan laporan pendaftaran pernikahan. Pada saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Dan selanjutnya, pada website akan menampilkan laporan pendaftaran pernikahan dengan memilih
menu laporan pendaftaran pernikahan. Selanjutnya, ada activity diagram cetak laporan penjadwalan pernikahan, yang dimana pada diagram berikut ini menjelaskan alur untuk menampilkan laporan penjadwalan pernikahan. Pada saat admin melakukan login, maka website akan menampilkan menu utama. Yang selanjutnya, pada website akan menampilkan laporan penjadwalan pernikahan dengan memilih menu laporan penjadwalan pernikahan. Yang keempat, ada sequence diagram, yang dimana rancangan sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek yang terjadi dalam suatu skenario yang berurutan. Yang pertama, di sini ada sequence diagram login, yang dimana sequence diagram login menjelaskan jika admin melakukan login pada website dengan cara menginput username dan password pada form login, lalu sistem akan memvalidasinya. Jika valid, akan berhasil login, tetapi jika username dan password tidak valid, akan dialihkan kembali ke halaman login. Yang kedua, ada sequence diagram input data calon mempelai pria, yang dimana sequence diagram input data calon mempelai pria yang menjelaskan penginputan data calon mempelai pria. Admin akan melakukan login dan diarahkan menuju menu utama, yang kemudian admin memilih menu calon mempelai dan melakukan penginputan data pada form calon mempelai pria. Yang ketiga, ada sequence diagram input calon mempelai wanita. Sequence diagram input data calon mempelai wanita menjelaskan penginputan data calon mempelai wanita, di mana admin akan melakukan login dan diarahkan menuju menu utama, yang kemudian admin memilih menu calon mempelai dan melakukan penginputan data pada form calon mempelai wanita. Selanjutnya ada sequence diagram input data petugas KUA, yang dimana sequence diagram input data petugas KUA menjelaskan penginputan data diri petugas KUA. Admin akan melakukan login dan diarahkan menuju menu utama, yang kemudian admin memilih menu petugas KUA dan melakukan penginputan data pada form petugas KUA. Selanjutnya ada sequence diagram input data pendaftar pernikahan, yang dimana pada data pendaftar pernikahan menjelaskan penginputan data pendaftar pernikahan, yang dimana admin akan melakukan login dan diarahkan menuju menu utama, yang kemudian admin memilih menu pendaftar pernikahan dan melakukan penginputan data pada form pendaftar pernikahan. Selanjutnya ada sequence diagram input data penjadwalan pernikahan. Sequence diagram input data penjadwalan pernikahan menjelaskan penginputan data penjadwalan pernikahan. Admin akan melakukan login dan diarahkan menuju menu utama, yang kemudian admin memilih menu penjadwalan pernikahan dan melakukan penginputan data form penjadwalan pernikahan. Yang kelima, ada rancangan user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Yang pertama ada tampilan form login. Tampilan form login memperlihatkan bentuk login website pada sistem pendaftaran dan penjadwalan pernikahan, yang dimana pada form login ini terdiri dari username dan password. Yang kedua ada tampilan form menu utama, yang mana tampilan form menu utama memperlihatkan bentuk halaman utama pada website, sistem pendaftaran dan penjadwalan pernikahan. Yang ketiga ada tampilan form input data calon mempelai pria, yang dimana tampilan form calon mempelai pria memperlihatkan form yang digunakan untuk menginputkan semua data-data yang harus diisi terlebih dahulu dan kemudian akan muncul di tabel ini apabila sudah disimpan. Yang keempat, ada tampilan form input data calon mempelai wanita. Tampilan form calon mempelai wanita memperlihatkan form yang digunakan untuk menginput data calon mempelai wanita. Sama seperti form calon mempelai pria, yang dimana data-data ini harus terlebih dahulu diisi, dan apabila sudah akan muncul pada tabel ini. Apabila sudah disimpan, akan muncul pada tabel ini. Nah, selanjutnya ada tampilan form data petugas KUA.
Tampilan form petugas KUA memperlihatkan form yang akan digunakan untuk melakukan penginputan data petugas KUA dan petugas pernikahan kedua calon mempelai. Selanjutnya ada tampilan form pendaftaran pernikahan. Tampilan form pendaftaran pernikahan memperlihatkan sebuah form yang akan digunakan untuk melakukan proses penginputan data pendaftaran pernikahan pada KUA. Pada form data pendaftaran pernikahan ini harus diisi terlebih dahulu. Apabila sudah diisi dan disimpan akan muncul pada tabel ini. Selanjutnya ada form penjadwalan pernikahan. Tampilan form penjadwalan pernikahan memperlihatkan form yang akan digunakan untuk melakukan proses pengelolaan data penjadwalan pernikahan pada KUA. Selanjutnya ada tampilan daftar calon mempelai. Tampilan daftar calon mempelai memperlihatkan sebuah daftar yang berisikan informasi tentang data calon mempelai yang akan menikah pada KUA. Apabila sudah data-data tadi sudah diisi dan akan muncul pada tampilan daftar calon mempelai ini. Selanjutnya ada tampilan laporan pendaftaran pernikahan. Pada tampilan laporan pendaftaran pernikahan memperlihatkan sebuah laporan yang berisikan informasi pernikahan yang telah terdaftar pada kantor KUA. Dari data-data sebelumnya, dari form data calon mempelai wanita dan pria akan muncul di tampilan laporan pendaftaran pernikahan. Dan terakhir, tampilan laporan penjadwalan pernikahan. Tampilan laporan penjadwalan pernikahan memperlihatkan sebuah laporan yang berisikan informasi tentang jadwal pernikahan pada KUA. Apabila tadi sudah mengisi form data penjadwalan pernikahan, akan muncul di tampilan laporan penjadwalan pernikahan yang berisi nomor jadwal, tanggal, dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.